Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, bahagia. Baik, ketemu lagi dengan Ibu sekarang di pembelajaran pas pada hari ini ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita melakukan doa terlebih dahulu ya. Kita kelas, kita berdoa. Pada asal doa mulai. Doa selesai. Baik, silakan duduk ya. Semangat kita hari ini. Mari semuanya tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, set, aha aha ha, aha aha ha, aha aha, semangat, Tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, baik, semuanya sudah semangat ya hari ini. Sebelumnya Ibu ingin absensi dulu. Coba lihat temannya di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Ada yang tidak sekolah hari ini? Bagaimana? Semua kelas? Semua sekolah. Semua sekolah ya. Ya. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran IPA. Boleh dipersiapkan dulu sarana prasarananya, bukunya, alat tulisnya dikeluarkan dulu ya. Sebelum ke materi, Ibu ingin bertanya dulu sama kalian. Siapa kira-kira di sini pernah ke kebun binatang? Makanya ya, kalau kebun binatang itu ada lihat binatang nggak? Ada tumbuh-tumbuhan juga, ada lingkungannya juga di sana. Nah di sana ada berbagai macam habitat, ada tempat hidup termasuk hidup. Nah berkaitan dengan itu, mari pada hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Sebelum Ibu mulai, kira-kira kalau di sekolah kita ada nggak sih ekosistemnya? Ada nggak? Ada yang tahu? Ada. Ada apa Kak? Ada ya. Di sekolah kita juga ada ekosistemnya. Nah, mari kita bahas pada pembelajaran hari ini. Kita akan mempelajari tentang harmoni dalam ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama menjelaskan mengenai ekosistem dalam kehidupan makhluk hidup. Yang kedua mengidentifikasi interaksi makhluk hidup dalam ekosistem berupa rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan aliran energi dalam ekosistem. Yang ketiga mengidentifikasi hubungan jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir mengidentifikasi peranan manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Itu nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada gambaran nggak tentang ekosistem itu apa sih sebenarnya? Baiklah, untuk lebih menambah wawasan kita mengenai apa sih itu ekosistem, mari kita menonton video pembelajaran ini ya. Saksikan dengan baik ya. Di sana, kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah,
udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya persaingan singa dan hina untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dan menemukan sumber di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi atau beruntung. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh flora atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya adalah lemah kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan monyak. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselimuti dengan pohon palem. 3. Ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang luas dan selimuti dengan semak. 4. Ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. 6. Ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut galang. Ekosistem air payau adalah pengalihan antara air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya biar jadi bijak? Ya, kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah atau menanam pohon. Tadi kalian sudah menyimak tentang video pembelajaran mengenai ekosistem. Tadi ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antara apa? Makhluk hidup dan lingkungan. Ya, makhluk hidup dan lingkungannya. Atau makhluk hidup antara
antara makhluk hidup dengan benda tak hidup, biotik dan abiotik. Contoh yang biotik makhluk hidup apa saja? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Tadi sudah disebutkan pada video apa saja? Coba angkat tangannya. Yang biotik, ya coba Dewi. Manusia, tumbuhan, dan hewan. Ya. Kalau abiotik yang tak hidup apa contohnya? Coba Ari. Bebatuan, tanah, dan air. Ya, bebatuan, tanah, dan air itu adalah komponennya. Ada makhluk hidup, makhluk tak hidup, biotik, abiotik. Nah, sekarang komponen makhluk hidup di dalam ekosistem itu dapat dibedakan lagi menjadi 3. Ada individu, artinya dia sendiri, populasi, kumpulan dari individu yang sendiri. Contohnya di SD 6, populasinya ada populasi kelas 5. Itu namanya populasi, semuanya kelas 5 ini. Setelah itu komunitas, kumpulan dari beberapa populasi. Komunitas itu apa? Komunitas SD. Nah, populasinya populasi apa saja? Populasi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Itu namanya komunitas. Selanjutnya, di dalam komunitas tersebut atau populasi tersebut ada interaksi antara makhluk hidup. Sekarang interaksinya ada apa saja? Yang pertama, predasi. Predasi artinya hubungan antara makhluk hidup yang bersifat predator. Artinya ada yang dimangsa dan ada yang menjadi mangsanya. Itu namanya predasi. Predasi ini biasanya terjadi pada binatang. Yang pertama ada herbivora, binatangnya pemakan. Herbivora pemakan apa? Pemakan tumbuhan. Selain itu ada karnivora. Dia pemakan daging. Contoh pemakan daging, hewan pemakan daging apa? Singa, benar. Setelah itu omnivora, hewan pemakan segala. Seperti ayam, musang, beruang. Artinya dia makan daging dan makan sayur-sayuran juga. Manusia juga termasuk omnivora, ya. Selanjutnya interaksinya ada kompetisi. Kompetisi itu adalah persaingan antara makhluk hidup yang membutuhkan makanan yang sama. Contohnya apa? Persaingan antara kerbau dan sapi yang sama-sama mencari makan rumput. Itu contohnya kompetisi. Mereka berkompetisi secara sehat. Ya. Setelah itu ada simbiosis. Di sini simbiosis adalah hubungan antara makhluk hidup bersama atau berdua. Di antara hubungan keduanya ini ada yang bersifat simbiosis mutualisme yang sama-sama menguntungkan. Contohnya adalah bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu membantu penyembuhan kepada bunganya dan kupu-kupunya tersebut mendapat sari-sari makanan dari bunga tersebut. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Komensalisme itu hubungan antara dua makhluk hidup yang satunya diuntungkan, yang nanti satunya tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Contohnya apa? Bunga anggrek. Bunga anggrek itu dia menempel di suatu pohon, tapi pohonnya itu tidak mati. Anggreknya dapat cahaya matahari dan juga bisa tinggi dia menempel di pohon dan pohon itu tetap hidup. Dia pohonnya tidak dirugikan atau tidak dirugikan oleh anggrek. Sedangkan yang mendapat keuntungan anggrek karena mendapat cahaya matahari. Selanjutnya yang ketiga, simbiosis parasitisme. Ini yang satunya diuntungkan, yang satunya dirugikan. Contohnya, misalnya hewan yang mempunyai kuku, kukunya diuntungkan dia mendapatkan makanan, sedangkan hewan yang ditunggapi dia kesakitan. Itu artinya yang satu dirugikan, yang satu diuntungkan. Itu namanya simbiosis parasitisme. Ya, bersifat parasit ya. Nah, karena adanya interaksi itu, jadinya terbentuklah suatu rantai makanan. Artinya perpindahan energi dari satu makhluk ke makhluk lain. Itu disebut rantai makanan. Rantai makanan itu dimulai dari biasanya produsen. Yang jadi produsen biasanya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Di sana konsumen tingkat 1-nya apa? Belalang. Konsumen tingkat 2-nya? Apa sih, Mother?
ekosistem. Artinya kalau satu saja diputuskan dalam rantai makanan, terjadi dari makanan itu akan berpengaruh ke yang lainnya, komponen yang lainnya. Contohnya, punahnya predator bisa menyebabkan populasi mangsa meningkat. Coba lihat di sawah sekarang, tidak ada ular atau tidak ada pemangsa lain, otomatis tikusnya itu terus berkurang. Dan padinya pun jadi bisa. Ya. Nah, sekarang jenis-jenis ekosistem. Berdasarkan jenis terbentuknya ekosistem dapat dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alami. Ekosistem alami artinya tidak ada campur tangan manusia dalam pembuatannya. Contohnya seperti ada danau, ada rawa. Yaitu kalau ekosistem buatan ada campur tangan manusia dalam pembuatannya. Contohnya apa? Kalau di sekolah ini misalnya contohnya apa? Kolam, ada taman yang di depan. Namanya ekosistem buatan. Ya. Nah, sekarang peran manusia. Kita sebagai manusia, apa peran kita pada ekosistem? Kita wajib menjaga ekosistem kita agar tetap lestari. Kalau tidak kita jaga, ekosistem akan menjadi punah. Jangan apa? Menjaga kelestarian lingkungan, tidak merusak habitat. Habitat itu apa? Habitat tempat hidup makhluk hidup. Ya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon secara ilegal. Artinya kita juga turut menjaga ekosistemnya. Nah, sekarang ada tugas kelompok. Sebelum Ibu memberikan tugas kelompok, ada yang ditanyakan nggak sama dirinya tadi? Sudah mengerti? Kira-kira ada gambaran nggak mengenai ekosistem tadi? Ya, ada gambaran. Sekarang untuk menambah wawasan kalian, Ibu minta kalian bentuk 3 kelompok ya. 3 kelompok. Jadi Ibu itu dalam 1 sampai 5 harus sudah dibentuk kelompoknya ya. Ibu sekarang ya nanti bisa berbaris di depan Ibu ya. Mulai dulu 1, 2, 3, 4, 4 setengah, 5, dan ayo ya ketemu kelompoknya ya. Nah, nanti untuk kalian tunjuk 1 anggota kelompok yang bertugas untuk mempresentasikan hasil kegiatan kelompok kalian. Nanti Ibu bagikan kalian LKPD ini. Pada LKPD ini nanti akan diberikan 3 tugas. Nanti Ibu ajak kalian berkeliling di sekitar sekolah kita. Ya, itu isinya, bentuklah 3 kelompok. Setelah itu kalian nanti akan mengamati lingkungan yang ada di sekitar sekolah kalian. Ada taman, ada kolam dan lain sebagainya. Nanti kalian amati. Nanti kalian catat di sana yang mana termasuk unsur biotiknya, mana termasuk unsur abiotik. Nanti di kolomnya itu. Setelah itu kalian tulis ekosistem apa saja yang kalian temukan di sekolah. Setelah itu apakah termasuk ekosistem buatan atau ekosistem alami, ciri-cirinya apa? Dan yang terakhir, coba gambarkan 1 rantai makanan sesuai dengan identifikasi kalian di lingkungan sekolah. Kira-kira rantai makanan seperti apa sih yang ada di sekolah ini? Ya, siap? Siap. Ibu bagikan ke KPD-nya. Siapa yang mau jadi kelompok 1? Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Baik, sekarang kalian boleh mengamati di sekitar lingkungan sekolah ya. Silakan, bisa dari kelompok 3. Jangan dulu ya. Ikuti sama kelompok 2 dan kelompok 1.
coba tahu lagu Lihat Kebunku? Karena tadi kalian sudah melihat-lihat ya. Nanti kita bersama-sama coba. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar dan lagi semuanya indah. Ya, udah ya. Sekarang coba presentasi dari kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Ya, kelompok 1. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya adalah perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok 1. Pertama, ada ekosistem. Kita mendapatkan ekosistem kolam ikan dan jenis ekosistemnya adalah ekosistem buatan. Dan ciri-cirinya adalah berisi air buatan, ikan peliharaan, dan tanaman air. Dan biotik yang kita dapat adalah ikan, lumut, dan capung. Dan abiotiknya sinar, matahari, air, dan kerikil. Dan rantai makanan adalah lumut. Lumut dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om. Ya, boleh duduk dulu ya. Tepuk tangan dulu. Ya, baik. Itu tadi adalah mengenai ekosistem kolam ya, yang sudah dijelaskan oleh Dira. Kelompok 2 tadi juga sudah menjelaskan tentang ekosistem taman, dan kelompok 3 juga sudah menjelaskan tadi tentang ekosistem area hijau yang berkaitan juga dengan taman. Ya, presentasi dari ketiga kelompok ini menurut Ibu juga sudah bagus ya. Yang pertama sudah bisa mengidentifikasi antara unsur biotik dan unsur abiotik. Setelah itu kalian juga bisa mengidentifikasi jenis ekosistem termasuk buatan atau termasuk alami. Tadi ekosistem buatan yang ada di sekolah apa saja? Ada kolam renang, ada kebun, ya, area hijau juga dibuat oleh manusia. Ya, itu adalah contoh jenis-jenis ekosistem. Nah, baik, kalian sudah mengerti sekarang mengenai ekosistem. Ada yang perlu ditanyakan tidak? Nah, itu adalah ekosistem yang ada di lingkungan sekolah kalian, yaitu pembelajaran kita pada hari ini mengenai ekosistem. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari ekosistem itu adalah ekosistem dapat membantu kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kita harus menjaga ekosistem kita. Bagaimana cara menjaga ekosistem kita? Menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan. Setelah itu tidak boleh apa? Membuang sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh apa lagi? Menebang apa? Menebang pohon. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Itu tadi cara-cara kita menjaga ekosistem, ya. Ekosistem tadi ada ekosistem buatan, ekosistem alami, semuanya itu harus kita jaga kelestariannya, ya. Kita sebagai manusia mempunyai peran penting untuk menjaga kelestarian lingkungan termasuk ekosistem. Ya, baik, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik, untuk tugas di rumah, coba buka buku paketnya, halaman halaman 26. Nanti kerjakan di rumah ya, kita bahas minggu depan pada pertemuan selanjutnya halaman 26 sampai 27. Nanti ya dikerjakan di rumah. Soalnya nanti kita bahas minggu depan. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin menanyakan sama kalian, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran tadi tentang ekosistem? Senang.
sedih? Sedih itu ya. Coba ya tunjukkan ekspresimu. 1, 2, 3. Iya, semua senang berarti ya. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat. Nanti kita bisa memanfaatkan lingkungan sekolah ini untuk pembelajaran kedepannya lagi ya.